Orang tuanya takutnya itu aja. Kamu ke situ berarti siap nanti bakal mati kayak gitu. Padahal sebenarnya enggak. Kalau lewat chat pasti, tapi kalau video call saya selama di sini baru 2 kali. Soalnya saya nanti nangis gitu, takutnya bapak kepikiran. Sabtu yang tenang di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet. Hari itu adalah jadwal penyegaran atau sesi refreshing yang diberikan tim psikologi dari Kementerian Kesehatan dan TNI. Mereka yang melakukan penyegaran adalah gugus relawan COVID-19, yaitu perawat pasien COVID-19 yang sedang bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID RSDC Wisma Atlet Jakarta. Penyegaran ini merupakan salah satu bagian terpenting bagi para perawat untuk menjaga kesehatan jiwa. Mereka mengalami stresor fisik ya, panas, terus kemudian mereka menahan minum agar tidak kencing. Ini memberikan pemikiran bagi kita bersama bahwa mereka itu ada stresor fisik, harus ada istirahatnya. Jadi kita pakai mekanisme dinas pagi, shift sore, shift malam, masing-masing 8 jam. Habis malam mereka akan lepas, kemudian dapat libur. Nah pada saat lepas itu mereka istirahat, pada saat libur mereka bisa lakukan rekreasi di dalam gedung ini yang sudah disiapkan oleh BNPB. Mereka bisa olahraga, mereka bisa karaoke, kemudian secara rutin dari tim psikologi juga ada kegiatan refreshing. Refreshing barusan saja ada kegiatan bagaimana memberikan hiburan kepada diri sendiri dengan metode acupressure. Kemudian bagaimana membangun komunikasi yang efektif, antara lain seperti itu. Kelelahan fisik atau stresor fisik ini dirasakan betul oleh perawat COVID-19. Yang paling berkesan itu tentunya memakai APD, ya seperti itu. Jadi memakai APD yang selama 8 jam kita nggak bisa ke kamar mandi, nggak bisa makan, nggak bisa minum, seperti itu. Panas juga sih pakai hazmatnya itu kan Kak, ngap, apalagi yang di lantai atas ya. Lantai atas tuh kan harus naik turun, ngambil makanan, terus kadang juga pasien-pasiennya sering GoFood, kirim-kirim barang gitu dari keluarga ke sini ada. Jadi kita yang turun, pokoknya pasien itu dia cuma di atas, diem di kamar aja gitu. Aktivitasnya diem di kamar, kalau mau ngambil barang kemana ke bawah gitu, perawatnya yang turun. Jadi capeknya di situ. Kadang yang dari lantai 32, kalau pas liftnya mati, naik tangga, turun tangga gitu. Selain stresor fisik, para perawat juga harus menjaga psikologisnya sendiri di tengah tugasnya yang juga membantu menenangkan kondisi psikologis pasien COVID-19. Ada pasien yang mungkin udah berapa minggu udah di situ udah stres duluan gitu. Soalnya hasilnya masih positif, nggak pulang-pulang, itu pasti akan stres. Jadi kita harus berhadapan sama mereka. Soalnya mereka itu sensitif banget kalau yang udah lama di situ. Apalagi kalau tiap hari harus cek tekanan darah, ada observasi khusus gitu, kadang diprotes sama mereka. Iya, kenapa harus kayak gini terus? Kok kami nggak pulang-pulang, nggak negatif-negatif, kayak gitu. Jadi kita sebagaimana caranya bisa tenangkan mereka. Setelah masa 30 hari bertugas, para perawat pasien COVID-19 memasuki masa transisi.
yaitu masa pergantian dari masa tugas ke masa karantina selama 14 hari. Pada masa ini pula, para relawan harus melakukan rapid test kembali sebanyak 2 kali, yakni sebelum masuk karantina dan saat mengakhiri masa karantina. Karena karantina itu kan mereka kalau pada saat mau masuk karantina, hari pertama karantina, mereka dilakukan rapid terlebih dahulu. Apabila rapidnya non-reaktif atau negatif, mereka bebas, bisa kemana saja. Mereka mau ngikut silahkan, tetapi kan itu bebas, mereka fasenya istirahat. Yang kita prioritaskan yang ikut program refreshing adalah yang masih bertugas langsung ke pasien. Seperti itu. Masa karantina ini dimanfaatkan para relawan COVID-19 untuk penyegaran dan pemulihan tenaga. Karena pada masa ini juga, para relawan khususnya tenaga kesehatan, seperti perawat dan dokter, ingin bercengkrama dengan keluarga meskipun hanya secara virtual. Usai masa tugas 30 hari dan masa karantina 14 hari, para perawat pasien COVID ini diberikan penghargaan berupa piagam yang ditandatangani langsung oleh Menteri Kesehatan, Dr. Terawan Agus Putranto. Selain itu, mereka mendapatkan insentif sesuai keputusan Kementerian Kesehatan. Kalau lewat chat pasti, tapi kalau video call saya selama di sini baru 2 kali. Soalnya saya nanti nangis gitu, takutnya bapak kepikiran. Keputusan memasuki gerbang Wisma Atlet bukanlah sebuah keputusan mudah bagi Dian Aprilinda Mega Infantri. Sekali melangkah ke gerbang ini, artinya harus siap menetap untuk kurun waktu lebih dari 30 hari. Setelah masa tugas 30 hari sebagai perawat pasien COVID di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet, RSDC Kemayoran, Jakarta, Dian memasuki masa karantina 14 hari. Selama masa karantina, Dian dan juga 170 perawat lainnya yang masuk masa karantina melakukan hal-hal yang selama masa tugas tidak bisa mereka jalani. Ya, kegiatan seperti anak kos biasa, anak asrama biasa. Jadi ya sholat, terus sambil makan, terus nonton drakor, kan ada wifi juga gitu, YouTubean, terus kadang juga jogging tapi jarang-jarang sih, terus di taman, terus kadang kan ada donasi makanan di bawah kalau sore kita ngambil kayak gitu. Dian sangat menikmati masa karantina 14 hari. Selain merasa memiliki waktu untuk dirinya sendiri, kesehatan selama masa karantina pun sangat diperhatikan. Snack-snack banyak, minuman, susu, apapun ada kayak gitu, es krim juga ada, vitamin kayak gitu. Itu menambah kenyamanan kamu di sini ya? Iya, jadi kalau saya pribadi tuh nggak merasa beban. Saya juga bingung, saya kayak enjoy aja di sini gitu. Soalnya apapun ada di sini, makanan ada, kalau misal pengen obat apa gitu kan tinggal di poli kayak gitu. Sejak awal memutuskan untuk menjadi perawat pasien COVID di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta,
Dian didukung oleh sang ayah yang merupakan purnawirawan TNI. Dian pun melepas kerinduan kepada sang ayah tercinta meski hanya melalui panggilan video di aplikasi pesan instan WhatsApp. Kalau lewat chat pasti, tapi kalau video call saya selama di sini baru 2 kali. Soalnya saya nanti nangis gitu, takutnya bapak kepikiran atau saya juga malah baper kayak gitu. Jadi kalau VC cuma 2 kali, tapi kalau chat saya pasti chat terus. Tidak ada kekhawatiran di benak Dian setiap kali merawat pasien COVID-19. Bagi Dian, tenaga kesehatan adalah garda terakhir. Kekhawatiran itu pasti ada ya Kak, setiap orang pasti merasakan itu gitu. Tapi saya percaya bahwa masyarakat pasti insya Allah banyak yang mematuhi apa aturan dari pemerintah gitu. Karena kita kan garda terakhir, masyarakat garda terdepan. Jadi masyarakat pasti tahu, pasti mengerti, pasti paham bahwa kita harus saling berpegangan tangan untuk menghadapi pandemi ini gitu. Dan apa yang saya lakukan sebagai garda terakhir ya sebagai seorang perawat di sini gitu. Kalau masyarakat kan bisa mencegahnya dengan cuci tangan, dengan social distancing kayak gitu. Pasti mereka udah paham, udah ngerti. Sama seperti Dian, Yudita Wona, perawat asal Nusa Tenggara Timur ini sudah melewati masa tugas 30 hari sebagai perawat pasien COVID dan memasuki masa karantina 14 hari. Yudita tetap menjaga kesehatan selama masa karantina dengan berolahraga. Kegiatan yang di karantina itu biasa pasti kami pokoknya bangunnya ya suka-suka gitu. Ya kalau memang ada niat olahraga pasti akan jam 7 jam 8 untuk olahraga gitu. Bangun makan aktivitasnya seperti biasa di kamar gitu. Meski sebagai perawat, Yudita dan perawat lainnya pun dirawat selama masa karantina. Jika ada keluhan kesehatan, para perawat bisa mendatangi poliklinik. Kami kemarin cuma mendapat yang hasil cek rapid itu kan Kak. Lalu kami nanti dibagi vitamin dari sini gitu, dibagi vitamin semua di sini. Kalau memang ada teman-teman misalnya kita yang punya keluhan tentang sakit gitu-gitu, nanti kita langsung ke poli. Dia ada poli kesehatan di sini, ada dokter yang tangani kita. Ya pokoknya ada keluhan apa, sakit apa, kita langsung diantar ke poli. Nanti ada dokternya di sana. Halo Kak, apa kabar? Kerinduan pun terasa saat berada di masa karantina. Yudita pun melepaskan rindu dengan keluarga melalui video call. Salam buat semua di rumah, Bapak juga. Ya, minta pasang lilin di kuburnya Emak ya. Ya, salam buat semua. Yo Kakak. Orang tuanya takutnya itu aja. Kamu ke situ berarti siap nanti bakal mati kayak gitu. Padahal sebenarnya enggak. Panggilan jiwa merupakan alasan utama para perawat bergabung di gugus relawan COVID-19. Setelah masa karantina selesai, Yudita memutuskan untuk tidak kembali ke rumah. Ia melanjutkan tugas sebagai perawat pasien COVID di RSDC Wisma Atlet. Keputusan ini harus ia ambil lantaran kondisi di NTT yang sudah memasuki zona merah COVID. Alasan untuk lanjut karantina sebenarnya sih masih pengen lanjut saja, masih pengen ngerawat orang-orang di sini gitu.
Lalu yang kedua juga kita nggak bisa balik, Kak. Soalnya di sana kan udah lockdown total, kita nggak bisa balik. Lalu di NTT, ya mikir lagi untuk apa balik ke sana sedangkan itu lockdown gitu. Lalu aku dari zona merah, lalu harus balik ke rumah, ada orang tua, aku juga nanti yang membawa virus gitu. Aku kan nggak tahu nanti ke dalam perjalanan seperti apa sampai rumah gitu. Mendingan bertahan di sini, kerja di sini, sampai kapan ya kita nggak tahu gitu. Perjalanan yang cukup mulus menuju komplek Wisma Atlet yang dirasakan oleh Dian dan Yudita ternyata tidak dirasakan oleh Sinta Maria Kayang. Perempuan 29 tahun asal Kalimantan Timur ini harus membohongi orang tua lantaran tidak disetujui untuk menjadi perawat pasien COVID. Sinta hanya mengabari saudaranya yang juga merupakan perawat pasien COVID di salah satu rumah sakit umum daerah di Jakarta. Ya namanya orang awam kan mikirnya kalau COVID itu penyakit yang ibaratnya kayak mematikan gitu. Tapi sebenarnya kan enggak. Terus kalau rata-rata yang kesini nih ibaratnya itu kayak nganter nyawa gitu. Padahal kan enggak sehoror itu kalau memang niat mau ke sini sih enggak. Orang tuanya takutnya itu aja. Kamu ke situ berarti siap nanti bakal mati kayak gitu. Padahal sebenarnya enggak. Sampai akhirnya saya nekat ke sini tanpa restu orang tua sih. Orang tua gitu nggak tahu. Sama sekali nggak tahu sampai sekarang nih nggak tahu orang tua. Sinta paham betul, restu orang tua sangat berarti selama menjalankan tugas. Ketika masa karantina tiba, Sinta menggunakan waktu itu untuk melepas rindu kepada orang tua dengan berkabar setiap harinya, meskipun sebatas melalui WhatsApp. Kan setiap hari kan selalu nelpon ya, kadang video call gitu, tapi video callnya tuh di saat pas lagi kayak gini, lagi duduk-duduk begini, nggak pas saat dinas kan. Pernah sih memang sewaktu-waktu orang tua nelpon, mama nelpon, kok nggak angkat, satu hari itu nggak angkat telepon, padahal itu lagi dinas. Jadi pas, maaf tadi HP-nya rusak nih, lagi error kayak gitu, jadi nggak bisa terima telepon, padahal sebenarnya saya menutupi, sebenarnya saya kan lagi dinas. Selama masa karantina, Sinta memanfaatkan waktu dengan beristirahat dan berolahraga. Macam-macam. Kalau biasanya ada olahraga, ada yang manfaatkan istirahat, ada juga yang manfaatnya ya jalan-jalan di taman aja. Kalau saya ya lebih manfaatnya perbanyak istirahat sih. Terus kadang kalau ada waktu, karena kemarin pas dinas itu kan waktu untuk keluarga itu kan jarang ya. Itu pun kalau ada kan waktu selama kerja itu kalau ada waktu pun manfaatkan untuk istirahat. Kalau sekarang kan lagi karantina kan bebas. Nelpon hampir setiap hari sih. Nelpon keluarga, video call kayak gitu. Jadi seolah-olah saya tuh lagi di rumah, padahal saya kan lagi di sini gitu. Jadi keluarga yang lain tuh taunya saya di rumah, bukan di sini gitu. Kini, Sinta, Dian, dan Yudita telah menjalani masa karantina 14 hari. Panggilan jiwalah yang menuntun mereka untuk tetap berada di Wisma Atlet dan melanjutkan masa tugas 30 hari lagi demi merawat pasien COVID-19. Saya berpikir untuk ngerawat di sini itu yang pelajaran terbesar itu bahwa kita harus totalitas memberikan diri kita untuk ngerawat mereka.
Selanjutnya saya akan memberikan biar tak semuanya lagi ada goyangan sedikit. Yudita, Sinta, dan Dian sangat menikmati masa karantina yang tidak hanya digunakan untuk diri sendiri. Namun, juga kesempatan untuk mendekatkan diri kepada keluarga, meski terpisah jarak yang begitu jauh. Dian yang sudah beroleh restu orang tua, memutuskan untuk melanjutkan kembali ke masa tugas. Sebab dirinya masih ingin membantu masyarakat agar Indonesia terbebas dari virus corona. Kalau tujuannya sih sama Kak, sama yang waktu saya datang ke sini kayak gitu ya, membantu di sini sebagai seorang perawat apa yang bisa saya lakukan di sini kayak gitu. Dan saya lanjut juga kan udah tahu kerjanya kayak gimana. Jadi saya udah ada pandangan kan ke depan gimana-gimana kayak gitu. Sedangkan bagi Yudita, pengalaman berharga bertemu pasien COVID menjadi bahan bakar semangatnya untuk terus merawat pasien COVID. Totalitas, saya berpikir untuk ngerawat di sini itu yang pelajaran terbesar itu bahwa kita harus totalitas memberikan diri kita untuk ngerawat mereka. Karena yang bikin terharu itu tiap kali pasien sembuh Kak, kalau mereka pulang mereka selalu pamit gitu. Kami selalu mendoakan kalian gitu, tetap semangat ya, atau sering kirim WA gitu penyemangat dari mereka gitu. Kalian tetap yang terbaik, tetap semangat, kami semua selalu mendoakan kalian. Itu tuh kayak rasa terharu banget gitu, orang yang kita nggak kenal gitu kan Kak, tiba-tiba tiap hari di WA gitu, di WA di handphone ruangan. Berbeda dengan Yudita dan Dia yang sudah mengantongi restu orang tua. Sinta yang masih merahasiakan keberadaannya sebagai perawat pasien COVID dari orang tua memang memilih untuk meneruskan merawat kembali pasien COVID pada termin kedua ini. Namun kelak, jika Sinta diminta kembali merawat pasien COVID, Sinta memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Enggak deh Kak, soalnya kan dari awal saya juga nggak diizinkan di sini sama orang tua. Kerja juga kan butuh restu dari orang tua. Jadi saya nggak milih di sini sih, meskipun ini rumah sakit jadi rumah sakit darurat khusus COVID. Saya keluar karena kan kita juga harus minta restu dari orang tua. Orang tua juga dan keluarga besar juga nggak ngizinin kan. Kenapa harus di sini, kan masih ada rumah sakit lain gitu. Maksudnya rumah sakit bukan khusus COVID gitu. Karena kita tahu sendiri rumah sakit ini COVID itu kan khusus untuk yang resiko tinggi ya, karena penyakit ini. Baik rekan-rekan, hari ini kita akan melakukan buat kita semua. Saya yakin rekan sekalian sudah siap. Sinta, Dian, dan Yudita percaya kerja keras tenaga kesehatan tidak bisa jadi satu-satunya hal yang membuat pandemi akan berakhir. Mereka ingin seluruh pihak bahu-membahu, termasuk masyarakat, yang diharapkan bisa menjaga kebersihan dan meningkatkan imunitas tubuh. Bagi perawat seperti Sinta, Dian, dan Yudita, melihat bahagia pasien yang sembuh serta masyarakat yang peduli pada kesehatan adalah hal sederhana yang mampu merawat semangat mereka untuk terus berjuang. Agar Indonesia segera bangkit dari pandemi.